Halo semuanya, kami dari kelompok 9 dan sekarang kami akan melakukan praktik membuat alat pendingin air sederhana. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Gerald dari kelas 9E absen 13. Saya Teresia Vanessa dari kelas 9E absen 26. Saya Ferdianto Lainardi, kelas 9E absen 27. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air juga menjadi unsur penting untuk menopang kelangsungan hidup bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Hampir dalam semua kegiatan kita memerlukan air. Sebagai contohnya, mandi, membersihkan ruangan, mencuci baju, masak, minum, dan lainnya. Di dalam tubuh manusia sendiri terdiri dari 60% sampai 70% air. Zat-zat dalam tubuh serta unsur hara dalam tanah semuanya dalam bentuk larutan dengan air sebagai pelarut. Oleh karena itu, air, terutama air bersih, sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Di Indonesia sendiri, sumber air dapat didapatkan dari berbagai macam cara, tergantung kondisi geografisnya. Namun, pada umumnya sebagian besar masyarakat menggunakan air bersih yang bersumber dari tanah, baik tanah yang dangkal maupun tanah yang datar. Akan tetapi, banyak sekali kasus pencemaran air yang saat ini membuat masyarakat hidup di pedesaan maupun yang di perkotaan sulit mendapatkan air bersih. Kebutuhan air bersih ini semakin hari semakin meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan kenaikan taraf hidup masyarakat. Air yang bersih dan sehat merupakan kualifikasi yang sangat diperlukan untuk kebutuhan air. Adapun syarat air yang dapat dikonsumsi. Yang pertama, baik secara fisiknya itu tidak berbau, tidak berasa, jernih, dan tidak mengandung zat padatan. Untuk secara kimia, yang pasti air tidak mengandung logam. Contohnya itu Fe yang tidak berlebihan. Dalam kenyataan sekarang ini, air kian hari semakin terkontaminasi. Sering pula kita jumpai kualitas air tanah yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air bersih yang sehat. Tentunya, hal ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit atau gangguan kesehatan karena munculnya berbagai macam penyakit yang berhubungan langsung dengan air. Oleh karena hal inilah, air yang memiliki kandungan logam atau air yang keruh perlu diolah sebelum dikonsumsi. Pengolahan dapat dilakukan oleh berbagai macam cara. Salah satu cara pengolahannya itu secara fisika atau secara fisis dengan metode filtrasi. Filtrasi ini merupakan proses penghilangan partikel-partikel atau vlog-vlog halus yang lolos dari sedimentasi, di mana nantinya partikel ini akan tertahan di media penyaringan air selama air melewati media-media tersebut. Salah satu alat filtrasi yang bisa kita buat di rumah yaitu alat penyaringan air sederhana dengan batu, pasir, ijuk, dan kapas sebagai salah satu medianya. Tujuan dalam membuat alat penjernih air sederhana adalah yang pertama, untuk mengurangi keruhan pada air. Yang kedua, untuk mengetahui struktur alat pada alat penjernih air. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat komponen pada alat penjernih air. Mengetahui sifat-sifat bahan serta partikel dari setiap penyusun alat komponen penjernihan air. Itu untuk mengetahui cara menjernihkan air. Terakhir, untuk mengetahui cara manfaat air bersih. Alat dan bahan yang diperlukan serta sifat-sifatnya. Yang pertama itu ada air. Air tersusun dari hidrogen dan juga oksigen. Hidrogen memiliki sifat yang pertama tidak berbau, yang kedua tidak berwarna, yang ketiga bersifat non-logam, yang keempat bervalensi tunggal, serta yang kelima merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Yang kedua ada oksigen. Oksigen memiliki sifat gas tidak berbau dan juga tidak berwarna. Oksigen cair memiliki warna biru langit, serta gas yang sangat mudah terbakar. Adapun manfaat dari air, yang pertama untuk mengatur suhu tubuh, yang kedua untuk membuang kotoran dalam tubuh, yang ketiga untuk membantu proses fotosintesis, yang keempat untuk membantu menjaga tekanan darah, serta yang kelima sebagai sumber kehidupan bagi tumbuhan. Yang kedua ada pasir. Pasir tersusun dari mineral yang memiliki sifat, yang pertama mineral itu mudah hancur atau rapuh, yang kedua mineral itu fleksibel, artinya mudah dibengkokkan namun tidak mudah patah. Dan yang ketiga, mineral mudah ditempa, serta yang keempat terbuat secara alami. Adapun manfaat dari pasir, yang pertama untuk menahan endapan lumpur dari air kotor. Yang kedua, menguatkan dan merekatkan material bangunan lain. Yang ketiga, sebagai salah satu bahan pembuatan pasir kertas. Yang ketiga, ada galon. Galon tersusun dari polikarbonat atau plastik yang lebih kuat. Adapun sifat dari polikarbonat, yang pertama memiliki kekuatan bahan yang tinggi dan tahan benturan.
Yang kedua, tidak berbau dan transparan. Yang ketiga, tahan terhadap panas dan kuat. Yang keempat, tahan terhadap asam lemak. Yang kelima, bobotnya ringan. Serta yang keenam, dapat dibentuk dengan mudah. Adapun manfaat dari galon yaitu yang pertama, sebagai wadah untuk menampung air dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, sebagai wadah untuk tanaman. Serta yang ketiga, sebagai hiasan dalam rumah. Serta serat kapas terdiri dari ciri-cirinya mudah dicuci dan mudah kusut. Kedua, mudah diserang jamur. Keempat, terasa hangat dan berserat saat diraba. Keempat, serat kapas menyerap air dengan baik namun lambat kering. Manfaatnya sebagai hiasan dan ornamen. Serat kapas dipakai sebagai bahan pembuat benang. Ketiga, membersihkan air dari kotoran dan organisme yang ada di dalam air keruh. Batu, mineral penyusun dari kerak bumi. Ciri-cirinya satu, mineral hanya ada sebagai bahan benda padat. Kedua, memiliki bau berlerang khas. Ketiga, terbuat secara alami, bukan terbuat dari zat di laboratorium. Manfaatnya ada tiga. Pertama, menyaring partikel besar yang berada di air. Kedua, memberikan kesuburan bagi tanah dan tanaman. Ketiga, membuat dasar industri seperti pembuatan semen, kaca, sabun keramik, dan lainnya. Ketujuh, kerikil tersusun dari batu granit. Memiliki sifat bahan yaitu berwarna putih sampai abu-abu, batu ambeku atau dipadatkan dengan magma, dan tahan terhadap panas. Memiliki manfaat yaitu penyaring kotoran dan membantu aerasi oksigen. Batu campuran untuk memproduksi bata dan menjadi hiasan yang bagus di bagian atas tanah dalam pot tanaman. Yang kedelapan, arang tersusun dari batu kelapa atau kayu. Memiliki sifat bahan yaitu bertekstur, memiliki sifat yang kuat dan keras, termasuk benda padat dan tidak tembus panas. Memiliki manfaat yaitu sebagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang terdapat di air, bahan dasar obat nyamuk bakar, dan penawar racun dan obat mabuk. Yang terakhir ada ijuk. Ijuk tersusun dari serat pohon aren yang memiliki sifat pertama, bertekstur kasar. Yang kedua, seratnya kaku. Yang ketiga, berwarna coklat kemerahan sampai coklat tua. Adapun manfaat dari ijuk, yang pertama, menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Serta yang kedua, bisa disusun untuk dijadikan sapu. Langkah-langkah membuat alat penjernihan air sederhana. Langkah yang pertama, masukkan kapas sebagai bagian di paling bawah. Setelah itu, masukkan pasir di atas kapas. Langkah ketiga, kita masukkan kerikil di atas pasir. Langkah yang selanjutnya, masukkan arang. Setelah memasukkan arang, kita masukkan batu.
Langkah selanjutnya kita masukkan hijau di atas batu. Untuk bagian paling atas kita masukkan kapas. Langkah yang terakhir, kita tuangkan air kotor atau air keruh ke alat penjadian ini.
Alasan penyusunan bagian-bagian alat penjernihan air sederhana. Yang pertama ada kapas. Kapas letakkan di paling bawah karena kapas memiliki ukuran yang besar serta bisa menutupi bagian lubang atau corong tempat air keluar dengan mudah. Hal ini menyebabkan kapas bisa menahan bagian atau materi-materi lain seperti kerikil, batu, ataupun pasir agar tidak keluar dari lubang tersebut. Yang kedua ada kerikil dan pasir. Kerikil dan pasir saya letakkan di bawah arang atau sebelum arang karena kerikil dan pasir jika disatukan bisa menutupi permukaan dengan baik tanpa adanya celah, sehingga serbuk-serbuk dari arang tidak bisa keluar dan tertahan di pasir atau di kerikil tersebut. Dan yang ketiga itu ijuk. Ijuk saya letakkan di bagian paling atas karena ijuk memiliki susunan jaringan yang saling berkaitan atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan sangat erat. Hal inilah yang membuat ijuk bisa dengan mudah menahan kotoran-kotoran yang besar seperti adanya daun, batu-batu kecil, ataupun ranting dari air yang kotor. Seperti yang dapat kita lihat, kondisi awal air sangatlah keruh, berwarna hitam dan memiliki banyak partikel di dalamnya. Setelah air dimasukkan ke dalam alat penjernih air sederhana yang kita buat, dapat kita lihat pada kondisi akhir air tersebut menjadi jernih, tidak lagi memiliki warna, dan tidak lagi memiliki partikel di dalamnya. Analisis matematika. Yang pertama ada debit air. Waktu yang dibutuhkan air untuk keluar dari alat penjernih air sampai titik terakhir yaitu 60 menit. Yang dihasilkan adalah 5 liter. Rumus debit air yaitu volume per waktu. Kita masukkan angkanya jadi 5 liter per 60 menit. Yang dihasilkan adalah 0,08 liter per menit. Data anggota keluarga. Nama murid yang pertama yaitu Jerome Avelo, memiliki anggota keluarga yaitu 4. Murid kedua yaitu Teresia Vanessa, memiliki anggota keluarga 4. Dan murid ketiga Ferdianto Leonardi memiliki anggota keluarga 5. Jadi total anggota keluarganya yaitu 13. Perkiraan air yang diperlukan. Buatlah analisis perkiraan waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih keluarga selama seminggu apabila setiap orang minum air sebanyak 2 liter per hari. Dari soal kita dapat mengetahui rumusnya, yaitu 7 hari dikali total keluarga dikali 2 liter. Enggak, 7 hari dikali 13 dikali 2 liter sama dengan 182 liter. Jadi total air bersih yang diperlukan keluarga selama 1 minggu yaitu 182 liter. Kemudian, buatlah analisis perkiraan waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih keluarga selama seminggu apabila setiap orang minum air sebanyak 2 liter per hari. Tadi kita sudah ketahui debit airnya yaitu 0,08 liter per menit. Kemudian, total kebutuhan air keluarga yaitu 182 liter. Nah, dalam 0,08 liter ini bisa dihasilkan selama 1 menit. Kemudian, 182 liter air ini bisa dihasilkan dalam berapa menit? Kita bisa menggunakan rumus perbandingan. 0,08 per 182 sama dengan 1 per X. Kemudian kita kali silang. Jadi 0,08 X sama dengan
182 kali 1. X sama dengan 182 dibagi 0,08. X hasilnya 2275 menit atau 37,5 jam. Jadi, waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih keluarga selama seminggu apabila setiap orang minum air sebanyak 2 liter per hari, yaitu 2275 menit atau 37,5 jam. Sekian dari kami, terima kasih. 4 manfaat alat penjernihan air secara luas. Yang pertama, dapat membunuh kuman dalam air yang bisa mendatangi berbagai penyakit. Yang kedua, salah satu alat dapur yang bebas karat. Yang ketiga, dapat mencegah terjadinya korosi pada alat lainnya. Serta yang keempat, menjaga tanaman dan ikan peliharaan sehat. Mari kita bersama-sama mengurangi pencemaran air dengan membuat alat penjernihan air sederhana ini. Ayo terapkan di rumah masing-masing. Sekian video praktik dari kami. Terima kasih.